Baik, sekarang kita lanjutkan dengan contoh soal ya. Contoh soal. Kita lanjutkan dengan contoh soal. Misalnya contoh soalnya adalah contoh soal. Tentukanlah, ini soalnya ya. Tentukanlah matrik daripada scattering atau S parameter ya dari rangkaian berikut. Dari rangkaian berikut ini. Jadi rangkaian ini misalnya kita gambarkan seperti ini. Ini gerbang 1. Di sini ada resistor. Di sini ada juga resistor. Ya, ini. Kemudian ini ada resistor juga di sini. Maka kita bisa ketahui bahwa inilah yang rangkaian gelombang mikronya gitu. Di mana resistor di sini menilai 141,8 ohm ya. 141,8 ohm, di sini nilainya 8,56 ohm. Di sini nilainya 8,56 ohm gitu. Ya. 8,56 ohm, ini 8,56 ohm. Nah, kita bisa tahu bahwa ini adalah gerbang satunya di sebelah sini. Ini gerbang 1. Ini gerbang 2 ya. Ini gerbang 1 dan itu yang ini gerbang 2-nya. Nah, maka kita bisa mencari bahwa dengan cara apa? Kita buat di sini jawab ya. Jawab S11 dan S21 itu bisa kita cari dengan cara apa tadi, seperti yang sudah kita bahas tadi, bisa kita cari dengan cara mematchingkan gerbang 2. Jadi S11 dan S21 bisa kita lakukan, kita cari dengan mematchingkan gerbang 2. Di mana gerbang 2 ini cara mematchingkannya adalah dengan cara dia diberi beban sebesar 50 ohm ya. Karena kalau dia diberi beban 50 ohm, maka tentu saja dia akan matching gitu ya. Nah, jadi kita S11 dan S21 didapatkan dengan matchingkan gerbang 2 ya. Gerbang 2 dengan cara memberi beban Z ya sama dengan 50 ohm pada gerbang 2. Nah, itu caranya pada gerbang 2. Itu adalah cara mematchingkan gerbang 2. Seperti tadi kita sudah tahu bahwa supaya mencari S11 dan S21 ini harus matching. Nah, sekarang dalam contoh soal bagaimana caranya supaya ini matching? Nah, caranya adalah dengan memberikan tambahan beban di sini sebanyak 50 ohm. Sehingga gambar ini berubah menjadi seperti ini. Oh, di sini ada ya. Nah, di sininya menjadi di sini 50 ohm. Yang kita tambahkan, ini yang kita tambahkan 50 ohm Z tadi. Di sini tetap 8,56 ohm. Di sini 141,8 ohm. Di sini 8,56 ohm. Sehingga di sini kita bisa nanti di sinilah titik yang di sini tadi itu gerbang 2 itu di sini. Di sini adalah positif negatif misalnya. Kita beri tanda, ini adalah V2 min, kemudian di sini adalah positif negatif di sini adalah misalnya V1 plus gitu ya. Nah, jadi kita bagaimana cara mencari nilai daripada S11. Pertama kita ketahui bahwa kita mencari dulu. Yang pertama dicari nilai Zin ya, dicari nilai Zin pada gerbang 1 ya. Kenapa? Karena Zin itu beban bagi saluran transmisi yang terhubung dengan rangkaian. Jadi kalau misalnya ini suatu beban dibaca oleh ini saluran transmisi terhubung ke sini, ini beban, maka seluruh ini adalah
beban bagi suatu saluran transmisi. Maka Zin yang di sini nih, ini Zin di sini adalah beban, seluruh gabungan beban ini kalau dilihat di titik sini, ini adalah menjadi nilai beban Zin ini untuk suatu rangkaian saluran transmisi yang disambungkan ke sini gitu. Maka kita harus cari Zin-nya. Ya, dicari nilai Zin pada gerbang 1. Di mana Zin itu adalah beban ya, beban ya, bagi saluran transmisi, bagi suatu saluran transmisi yang terhubung ke rangkaian. Nah, yang terhubung ke rangkaian ini gitu. Jadi ini anggap kita menghubungkan suatu saluran transmisi di sini, maka Zin ini adalah beban untuk saluran transmisi di sini. Jadi kita cari Zin ini seluruhnya. Maka kita tahu bahwa Zin inilah seluruh gabungan daripada ini. Bahwa ini seri dengan ini, kemudian hasilnya adalah paralel dengan ini, kemudian setelah paralel dengan ini diserikan dengan ini. Saya rasa kita memiliki sudah pernah mempelajari ilmu rangkaian listrik, maka kita bisa tahu bahwa Zin itu adalah ini seri dengan ini. Kalau ini seri dengan ini berarti dia ditambahkan kan. Jadi 50 ditambah 8,56. Kemudian hasil penjumlahannya ini paralel dengan ini. Maka dia diparalelkan, jadi penjumlahannya diparalelkan. Ini tanda paralel ya, bukan tanda bagi dua. Tanda paralel dengan apa? Dengan yang ini. 141,8. Nah, setelah diparalelkan dengan ini, maka hasilnya adalah seri dia dengan ini gitu. Jika kalau dia seri ditambahkan hasilnya dengan 8,56 ohm. Maka kita bisa mengetahui bahwa ini sama dengan 50 tambah 8,56 adalah 58,56 ya. Paralel dengan apa? Paralel dengan 141,8. Baru kemudian ditambah dengan 8,56. Bagaimana rumus memparalel? Kita ingat pelajaran rangkaian listrik bahwa paralel dua buah beban itu adalah perkalian dua beban itu dibagi dengan penjumlahan dua beban itu. Jadi mencari nilai paralel ini adalah kita kalikan ini dengan ini dibagi dengan ini ditambah ini. Jadi 58,56 dikali dengan 141,8 dibagi dengan penjumlahannya 58,56 ditambah 141,8. Nah, dijumlahkan. Setelah itu baru ditambah 8,56. Jadi ini kali ini bagi ini tambah ini baru ditambah hasilnya ini dengan 8,56. Kalau kalian cari ini nanti akan menghasilkan nilai 50 ohm. Ya, jadi nilainya 50 ohm. Maka kita dapatkan nilai Zin 50 ohm. Maka kalau nilai Zin 50 ohm, langkah berikutnya kita bisa mencari nilai S11. Ya. Maka kita tahu bahwa S11 itu kan tadi saya sebutkan S11 itu adalah perbandingan antara S11 itu adalah perbandingan antara B1 per A1 pada saat A2 sama dengan 0. Ya. A2 sama dengan 0 sudah kita buat di sini, sudah kita matchingkan, maka A2 sama dengan 0. Nah, B1 per A1 itu apa? Sudah kita bahas tadi bahwa B1 per A1 yang keluar dari rangkaian dibagi dengan yang masuk ke dalam rangkaian itu adalah sama dengan koefisien refleksi. Maka tegangan maju ya itu adalah sama dengan koefisien refleksi, bahwa yang pantul bagi yang maju gitu. Yang pantul bagi yang maju itu adalah kita sebut dengan koefisien refleksi, atau ini jadi ini sudah kita sebut ini sebagai koefisien refleksi gerbang 1. Atau kita ingat rumus koefisien refleksi dulu, bahwa koefisien refleksi rumusnya adalah ZL dikurang Z0 per ZL ditambah Z0 ya. ZL-nya sekarang apa? Kalau misalnya rangkaian ini kita hubungkan dengan suatu saluran transmisi di sininya gitu ya, maka yang memiliki impedans karakteristik Z0, maka ZL bagi saluran transmisi inilah seluruh beban ini.
yang sama juga dengan Zin. Maka Zin-nya di sini itu menjadi ZL-nya. Maka kita masukkan ZL itu nilai Zin, maka Zin 50 dikurang dengan Z0. Z0 biasanya nilainya selalu 50, dikurang dengan 50 per ZL-nya 50 ditambah 50. Hasilnya 0 per sesuatu hasilnya sama dengan 0. Maka kita bisa ketahui nilai S11-nya itu sama dengan 0 untuk kasus rangkaian seperti ini. Kita lanjutkan ke video berikutnya.